akan lebih baik ketika kita lulus kuliah sudah bisa buka lapangan kerja, Mas. Betul. Itu udah era sekarang udah sangat memungkinkan dan buktinya udah banyak sekali. Dan kita siap untuk menciptakan SDM industri yang bersaing global, yang berkompeten gitu di bidangnya, terutama Bisa jadi salah satu pilihan penting buat teman-teman yang pengen benar-benar belajar ekspor. Selamat datang teman-teman di Export Talk Podcast untuk episode yang kesekian. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang banyak sekali praktisi dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia ekspor, termasuk kemarin Cikarang Dry Port kita undang biar teman-teman paham terkait dengan dry port ya. Nah kali ini kita juga undang kebetulan bukan berkaitan dengan praktisi ataupun export influencer, bukan, tapi langsung dari akademiks. Jadi hari ini kita mengundang kampus yang memang salah satu program studinya fokus kepada perdagangan internasional. Kali ini kita undang Mas Yogi. baik. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Amin. Siap, ini jauh-jauh dari mana Mas? Dari Jagakarsa. Jagakarsa, dari langsung kampus Politeknik APP Jakarta. Jakarta. Nanti kita akan bahas detail ya terkait dengan Politeknik APP Jakarta itu seperti apa, terus nanti jurusan-jurusannya, bahkan bahas ekspor ya Mas. Iya, betul. Secara spesifik bahas ekspor. Nah, monggo dikenalkan dulu Mas Yogi di Poltek APP seperti apa dan di bidang apa di Poltek APP. Silakan Mas Yogi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Yogi sebagai Humas Politeknik APP Jakarta. Di sini saya mengedukasi, mempublikasi kepada masyarakat mengenai kampus kami yang mempunyai prodi yang sangat yang dibilang unik dan sebenarnya prospek kerjanya itu luar biasa. Oke. Terutama di perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT. APP sendiri berdiri sejak 22 September 1958 sampai saat ini, berarti usianya sudah 66 tahun. Lama ya? Sudah lama gitu. Dan dulu itu sebelum menjadi Politeknik APP Jakarta, kita ini namanya adalah Akademi Pimpinan Perusahaan. Itu APP aja. Iya, betul. Nah, itu berlokasinya dulu di Karanganyar. Karanganyar. Jawa Tengah, Solo. Bukan, Karanganyar lebih ke Jakarta Pusat, Mas. Jalan Karanganyar. Oh, Jalan Karanganyar kan? Iya, betul. Akhirnya berpindah ke APP. Ya. Dan APP dan pindah ke Jalan Timbul di Jagakarsa. Jakarta sekarang. Iya, Sampai sekarang betul, ya. Sampai sekarang. Nah, Politeknik Jakarta itu berubah literaturnya sejak 2015. Oke. Gitu. Yang tadinya mempunyai 5 prodi khas gitu. Diringkas atau disingkat menjadi 3 prodi utama. Yang pertama adalah manajemen logistik industri elektronika. Oke. Yang kedua manajemen pemasaran industri elektronika. Yang ketiga adalah perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT atau China. Seperti Oke. itu, Mas. Oke, mungkin bisa stop di situ dulu. Betul. Karena kayaknya ada video profile yang mungkin kita bisa lihat ya, biar teman-teman melihat secara langsung mungkin Poltek APP itu seperti apa. Saya kebetulan pernah diundang Mas di salah satu seminar di Poltek APP. Betul. Memang interest teman-teman terkait dengan ekspor terutama ya, itu luar biasa Mas. Luar biasa. Kemarin ketika saya datang, kita sharing-sharing terkait dengan ekspor, interestnya teman-teman khususnya di salah satu prodi ya, di prodi internasional, perdagangan internasional dan ASEAN itu ya, RRT itu luar biasa. Kita lihat video profilnya dulu. Perkembangan merupakan hasil usaha tiada henti menciptakan solusi bermanfaat yang membawa perubahan. Politeknik APP Jakarta hadir menjawab tantangan perkembangan global dari masa ke masa. Oke, tadi kita sudah melihat videonya. Emang banyak sekali yang ditawarkan terkait dengan prodinya, terus kemudian bahkan prestasinya ya Mas, luar biasa banyak ya. Luar biasa. Nanti kita satu-satu akan bahas lah. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini, podcast ini bisa membungkus apa aja yang memang teman-teman perlu ketahui terkait dengan Poltek APP ya. Kita mulai dengan pendaftaran kali ya. Boleh. Teman-teman misalkan tertarik nih untuk mendaftar. Saya udah lulus SMA nih Mas, terus pengen
kuliah tapi yang secara spesifik mempelajari perdagangan internasional ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok gitu ya. Itu bagaimana? Dan mungkin biayanya kali ya? Biayanya seperti apa? Silakan Mas Yogi. Baik. Kebetulan dalam waktu dekat ini kita membuka jalur penerimaan mahasiswa baru dari skor UTBK dan Mandiri 2. Nah, skor UTBK ini bagi siswa yang memang dia masuk atau mendaftar di jalur UTBK yang tidak lulus, itu bisa menggunakan skor UTBK-nya di kami. Nah, itu nanti kita akan ranking atau nanti kita akan kualifikasi lagi gitu, nanti itu bisa memasuki jalur tersebut. Untuk yang kedua adalah Mandiri 2, itu jalur yang memang khusus pribadi yang diselenggarakan oleh PTKPP Jakarta yang ujiannya secara offline. Nah, itu akan kita menyaring dari semua jurusan. Jadi jurusan apapun kita bisa, Mas. Jadi mau SMK ataupun SMA bebas itu lah ya? bisa semua masuk ke kami. Untuk nanti kita dikualifikasi lagi, kita saring lagi gitu. Untuk nanti kita dinilai oleh dosen-dosen kami gitu. Mulai dari wawancara sampai nanti tes tulisnya. Tes tulisnya terdiri dari potensial akademik dan bahasa Inggris gitu. Oke, nantinya kita akan saring. Untuk PMB sendiri kita itu dari nanti dibuka tanggal 2 Juni sampai nanti betul, di hari Senin nanti sampai 31 Juli. Untuk persyaratannya nanti bisa dilihat di website kami di poltekapp.ac.id dan pmb.poltekapp.ac.id. Semua informasi sudah ada di situ terkait dari biaya dan segala fasilitasnya juga ada. Kalau untuk biaya sendiri kita cukup terjangkau. Itu kita per semester itu 4.200.000. Itu tidak ada biaya apapun lain, tidak ada biaya gedung atau apapun lain, itu sampai 6 semester ke depan, karena kita di sini khususnya hanya untuk diploma 3 yang kuliahnya hanya 6 semester, dan kita ini dual sistem magang, jadi 4 semester kita berteori, 2 semester kita ada praktek, betul, langsung bekerja langsung di praktek langsung turun kerja di industri seperti itu. Langsung dipropose ke industrial gitu ya. Betul, apalagi yang industrinya itu sudah kerjasama dengan kita gitu, dan bahkan mereka sendiri yang apply menjadi internship gitu di perusahaan-perusahaan, dan tidak tutup kemungkinan mereka akan direkrut menjadi pegawai. Betul, Mas. Ini menarik nih. Nah, ini saya mau bertanya, mungkin ada isu yang berkembang, Mas, hari-hari ini gitu ya, terkait dengan lulusan-lulusan yang jobless lah, kan gitu ya. Terus saya juga tadi sempat baca-baca browsing-browsing jumlah pengangguran terbuka di Indonesia gitu ya. Saya coba lihat datanya dulu deh. Lumayan besar sih, Mas. Jadi ada di clustering mulai dari SMA, universitas gitu ya. Lumayan besar. Ini kalau data dari Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka tahun 2024 nih. Ini datanya 2024 nih. Total 7.465.000, Mas. Ini luar biasa banyak. Dari SMA nih 1,8 juta, diploma 170.000 gitu ya, bulan Agustus. Ini 1 bulan kayaknya, dalam 1 bulan. Terus universitas 842.000. Melihat ini, Mas, bagaimana Poltek APP menurunkan potensi jobless ini atau menurunkan potensi jumlah pengangguran terbuka, sehingga nanti misalkan lulusannya selain memang langsung direkrut tadi, apakah ada opsi gitu ya, misalkan teman-teman kesusahan mencari pekerjaan dan sebagainya, bagaimana Poltek APP meminimalisir gitu? Baik, Poltek APP Jakarta itu salah satu institusi pendidikan vokasi yang di bawah Kementerian Perindustrian. Pastinya kita akan berfokus untuk mahasiswa itu setelah lulus itu siap kerja. Gitu, karena motonya kita adalah vokasi industri, kompeten dan siap kerja. Gitu. Dengan dukungan-dukungan dari beberapa teori dan praktikum, kita juga ada seperti kita ditambah dengan sertifikat, Mas ya. Sertifikat itu dari BNSP. Ada sertifikasi juga ya? Ada sertifikasi profesi. Profesi ya? Iya, dari setiap, kita ada 3 prodi ya, berarti setiap prodi itu ada satu sertifikasi. Iya, betul, sertifikasi yang akan mendampingi dari ijazahnya. Jadi selain ijazah dia mendapatkan sertifikat profesi. Ini kan salah satu poin plus ya. Pasti. Poin plus dari SDM kita sendiri yang kita akan ciptakan dari Politeknik APP Jakarta. Dan kita itu juga banyak program-program dari pendekatan vokasi secara adaptif, terus kurikulumnya juga sudah kita
ISO ya Mas ya. Iya, ISO-nya juga 21.000 itu ya satu Iya. gitu. Gitu. Jadinya itu salah satu ISO yang memang memanajemen bagaimana pendidikan itu sejalan dan sesuai dengan koridornya ya Mas ya. Iya. Gitu. Dan ya selanjutnya juga PTP Jakarta juga berusaha untuk serapan itu 100% Mas setiap tahunnya setelah lulus. Oke. Dan itu setelah lulus pun kita tidak biarkan saja. Jadi kita tetap follow up melalui tracer studying. Ya. Nah itu kita follow up terus bagaimana sampainya dia sudah sejauh mana dia sampai mendapatkan pekerjaan. Wow. Entah dia mendapat pekerjaan atau dia membuka lapangan Lapangan kerja, pekerjaan. kan? Karena kita juga ada unit inkubator bisnis yang kita itu mendidik wirausaha muda yang dia akan membuka mungkin dari level UMKM sampai saat ini pun ada yang terkenal Mas, salah satu mahasiswi kami Ya. itu yang ada di daerah Tasikmalaya kalau tidak salah atau Garut, itu Banana Chips namanya. Ya. Dan alhamdulillahnya mahasiswa ini berhasil sukses sampai sekarang Itu gitu. belum lulus, Mas. Udah lulus belum? Sudah waktu sebelum lulus pun dia Sudah merintis. merintis gitu. Lalu dari APP ini dari inkubator bisnis tersebut Dari gitu. inkubator bisnis, keren. Betul. Jadi kita ada visi seperti itu dan di unit kami itu yang paling unggulan adalah kita punya CDC, Apa tuh? Career Development Center, Oke. yang akan mengarahkan mahasiswa atau mahasiswi itu untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat. Dari caranya kita tuh kasih edukasi workshop atau misalkan kita kasih tentang pendidikan mengenai bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dari misalkan mengajarkan cara membuat CV sampai ya gitu, sampai kita tuh bagaimana caranya dia bisa interview dengan perusahaan bisa oke gitu. Iya. Nah, dan Career Development Center ini juga banyak bekerja sama Mas. Jadi targetnya dia adalah untuk bekerja sama dengan beberapa industri atau perusahaan yang akan buka peluang magang. Iya. Dan membuka beberapa MOU itu akan membuka magang dan rekrutmen, Iya. betul secara langsung. Kalau saya begini, Mas. Kalau saya kan sering ke kampus nih. Iya. Ngajar ke kampus, entah seminar atau workshop gitu. Saya selalu bilang teman-teman gini. Dimanapun itu selalu bilang. Kalau zaman saya, mungkin zaman kita ya, kita Iya, seumuran nih. Kita selalu punya mindset bahwa lulus kuliah itu nyari kerja kan, Mas? Betul. Nyari kerja kita Betul, pasti. betul. Itu udah mindset umum sekali. Lulus kuliah punya ijazah nih, apply sana sini. Tapi zaman sekarang, Mas, saya selalu menyampaikan ke teman-teman gitu. Akan lebih baik ketika kita lulus kuliah sudah bisa buka lapangan kerja, Mas. Betul. Itu udah era sekarang udah sangat memungkinkan dan banyak sekali itunya. Buktinya udah banyak sekali, termasuk tadi yang Banana Chips. Iya. Saya melihat banyak portofolio alumni APP yang luar biasa. Saya mengenal secara personal Mbak Nada itu, eksportir juga itu. Betul. Kami sering sekali diskusi juga dan luar biasa Mas. Mungkin inline gitu ya, inline dengan jurusannya sampai akhirnya mengimplementasikan ekspor. Gitu. Betul. Termasuk bisa belajar wirausaha gitu ya. Betul yang Mas, tadi. banyak yang dipelajarin. Saya juga mungkin pengen tahu Mas, sejauh Poltek APP ini berjalan gitu ya, lulusannya itu rata-rata nih tersalurkan ke area yang bagaimana, entah bisa masuk ke area pemerintahan mungkin, terus swasta ataupun seperti apa, porsinya lebih besar yang mana atau bagaimana Mas kira-kira? Untuk saat ini beberapa serapannya yang kita data dan kita lihat itu banyak industri ya Mas ya. Contohnya industri-industri yang memang bergeraknya di industri elektronika ya. Karena kita kan ada jurusannya. Betul. Jadi kita bekerja sama dengan, apalagi sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang bersaing untuk mengeluarkan merek-merek elektronik terbaru. Betul. Bahkan sekarang merek-merek lokal pun banyak ya. Banyak gitu kan. Salah satunya kemarin yang akan di launching oleh Pak Agus Gumiwang, Pak Menteri kita itu mobil listrik yang Polytron itu Mas. Oh ya. Iya, itu kan salah satu, pasti kan dia akan membuat pabrikasi gitu kan. Nah, tentunya butuh SDM ya kan Mas ya. Nah, salah satunya mungkin SDM dari kita gitu. Dan kita juga banyak kerjasama dengan beberapa industri-industri elektronik. Iya. Ya kan, seperti Panasonic, seperti kemarin, dan perusahaan-perusahaan logistik juga Mas gitu. Jadi ada Tiki, JNE dan lain-lain gitu. Oke. Nah, jadinya banyak kerjasama yang kita buat dan kita ciptakan itu membuka peluang dan membuka mata dari beberapa industri itu bahwa SDM tuh gak hanya dari luar aja, bahwa di dalam negeri pun banyak mampu bahkan gitu. Apalagi di Kementerian Perindustrian ini
mempunyai klasifikasi sekolah yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita contohnya di APP itu bidangnya memang manajemen industri elektronika. Kalau ada lagi STMI di Jakarta ada Mas, ada 2. Ya, Itu ya. STMI gitu. STMI Jakarta itu di bidang di otomotif. Oke. Gitu. Jadi jadi teknik mesin. Nah, gitu. Jadi Ya, untuk yang mau berkuliah di APP jangan takut walaupun diploma, tapi luar biasa prospek kerjanya ya, Iya, saya iya. lihat gitu. Iya, jangan ini maaf kata, jangan ngambil SDM dari luar terus. Iya, Kalau bisa betul. dari Indonesia Untuk sendiri. menekan Ya. pengangguran. Menarik, Mas. Mungkin ini pertanyaan secara umum dan sebelum masuk ke teman-teman mahasiswa ya. Prestasinya apa, Mas, selama ini dari Poltek AP? Mungkin ada foto-foto juga mungkin sekalian ditampilkan gitu ya. Sekalian diceritakan. Tadi saya sempat di-sharing Mas Yogi, ada beberapa foto-foto, teman-teman juga tahu nih. Selama ini prestasi apa yang sudah ditorehkan oleh Poltek APBN ini, silakan diceritakan, Mas. Kalau ini kita bekerja sama dengan salah satu universitas di China. Dan kita berinisiasi untuk bekerja sama untuk pertukaran pelajar, Mas, di sini. Gitu. Berarti teman-teman mahasiswa yang di sini dikirim ke sana gitu ya. Kita punya ada rencana seperti itu gitu, untuk membuka kelas juga di sana gitu. Nah, satunya ini adalah bagian dari perwakilan mereka dari China gitu, untuk datang ke kami untuk melihat kurikulum apa yang sudah diterapkan di Politeknik APP Jakarta seperti itu. Berarti teman-teman bisa punya kesempatan untuk belajar ke China sana. Iya, Mas. Kalau kita dalam waktu dekat ini kita itu sedang mau bekerja sama gitu kan dengan perusahaan Jerman itu, Mas. Wow, iya, Gitu. biar nggak kalah lah, kita bersaing terus. Luar biasa. Ini apa nih? Kalau ini World Robotic Competition 2025 Januari kemarin kita juara satu dari melawan beberapa negara. Iya. Internasional punya berarti. Iya. Dan uniknya kita itu sebenarnya kan bukan kampus yang khususnya untuk belajar robotik ya, tapi kita ada unit namanya TEFA, Mas, Teaching Factory. Nah, unit itu nanti membantu mahasiswa untuk yang dia memang mau berminat di bidang robotik gitu, dan segala macam komponennya ya, aplikasian gitu kan, tentang logistik gitu kan semuanya. Nah, ini salah satunya mahasiswa kita yang memang berlomba di Line Followers di Malaysia, Mas. Di Malaysia waktu itu. Di Malaysia waktu itu kita menjuarai beberapa, kita melawan dari beberapa negara, Thailand, Singapura. Terus dari Malaysia sendiri gitu, dan kita menjuarai satu untuk kelas Line Followers. Luar biasa. Nah, ini wisuda kami. Wisuda ya. Jadi kita di sini mengumumkan bahwa serapannya sudah berapa persen gitu. Wisuda ini sudah ada serapan? Udah ada. Kerja ya? Bahkan sudah di atas 50%, sudah 60%-an. Wow. Jadi mereka sudah diterima bekerja. Ini berarti yang lagi wisuda nih, lu kerja di mana nih? Iya. Kita ngobrol ya, lu kerja di mana sekarang? Iya. Dan target kita nggak berhenti situ aja. Jadi sampai nanti dia pada wisuda yang berikutnya itu harus sudah terserap 100%, Mas. Itu tugas kita. Gitu. Target sekarang? Target, jadi 100%. Kalau buka usaha sendiri berarti dalam kategori tersalur ya? Tersalur. Oke. Ini berapa orang kira-kira, Mas? Satu kali batch itu? Satu angkatan sekitar 450. 400-an orang? Iya. Kali 60% berapa ya? 240 orang sudah kerja ya? Sudah bekerja. Oke, boleh lanjut. Nah, ini jurusan yang kita sedang bahas, yang perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RT. Tahun kemarin kita menjuarai Harapan 1 dan 2. Dan ini kita menyabet 2 piala. Dibanding dengan kampus-kampus lainnya, kita langsung nyabet 2 piala. Satu lomba yang memang lomba yang sangat hits lah di Kementerian Keuangan. Ya, Lembaga Nasional Single Window gitu. Jadi kita menjuarai dari bukan melawan ya. Jadi kita bersaing ya, Mas ya. Bersaing secara sportif. Betul, 120 lebih universitas-universitas dan kampus-kampus yang memang mungkin di bidang ini apa, Mas? Logistik ya? Lebih ke ekspor. Ekspor ya? Ya, ekspor impor. Dan ini juara Harapan 1 dan Harapan 2. 2 piala. 2 piala. Maksudnya sudah mampu bersaing di level nasional dan internasional maksudnya. Luar biasa. Di bidang apapun bahkan ini di bidang logistik, ekonomi, di bidang robotics, teknologi gitu ya. Next boleh? Nah, ini salah satu perkuliahan kami di manajemen pemasaran industri elektronika, Mas. Jadi kita berteater dan jadi kita hanya tidak hanya berteater, kita membuat film pendek, iklan pendek, plus dengan demografinya, scenografinya. Jadi nanti juga dipraktikkan bagaimana cara iklan itu dibuat, dan mereka bertampilan unik-unik gitu. Cara mengiklankannya seperti apa biar jadi
tertarik dengan produknya Tertarik. seperti itu. Ya, nih ada yang hijau-hijau nih. Iya. katanya. Nah, ini salah satu simulasi dalam jurusan Piwar atau Perdagangan Internasional SNR RRT. Jadi belajar untuk bernegosiasi gitu, caranya untuk jadi perannya dia sebagai apa, misalkan dalam Perusahaan. impor-impor gitu, Ya. ada sebagai misalnya dari pemerintahnya Oh, oke. atau dari eksportirnya atau Oke. dari sisi untuk pelengkapan dokumentasinya seperti apa, Oke. pengaplikasian seperti apa gitu. Praktek lah ya. Sangat langsung Langsung praktek praktek. gitu. Oke, next boleh. Oke, ini adalah silver Komentar Mbak Ben. expert. Ya, silver expert. Jadi nanti kita mengundang praktisi-praktisi dari luar, Mas. Ya. Gitu untuk berbagi pengalaman dan apa yang kendala yang memang terjadi saat ini untuk masalah ya ekspor dan impor. Current issue lah ya. Betul, current issue itu. Jadi dari mereka juga praktisi ini kan dari beberapa, mungkin dia sebagai CEO Ya. atau sebagai memang petinggi di perusahaan tersebut, mengedukasi juga ke mahasiswa kita apa yang sedang lagi ya kurang lebih yang lagi Jadi tantangan jadi lah. tantangan untuk dia. Dan interaktifnya luar biasa, masuk itu sangat tertarik banget dengan ekspor dan impor karena mereka pun mau jadi untuk pengen ekspor juga ya kan Pelakunya ya langsung. betul karena mudah Iya. sekali sama Iya. sekarang kan. Lebih mudah, sangat mudah sekali sekarang era digital kan. Betul. Ini berarti ini kuliah praktisi lah, Praktisi. anggaplah seperti itu ya. Betul. Oh, udah. Kuliah umum, Kuliah seperti umum, kuliah itu. praktisi, dan ya memang zaman sekarang mungkin nggak cukup dengan teori-teori yang ada ya, Betul. Mas ya. Selain memang kalau diploma dan di APP banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan. Sampai semester 4 Betul, teoritis, teori, terus kemudian selebihnya magang, magang, dan termasuk itu menyusun. dalam artian praktek ya. Betul, sambil menyusun TA, Tugas akhir ya. Iya. Habis itu udah lulus kerja gitu ya. Betul, betul. Ini teman-teman juga mungkin nggak sabar nih, Iya, ada mahasiswanya. mahasiswa kita Kita nih undang ya. 5 mahasiswa nih, ada 2 orang. Tadi ada fotonya nggak tadi? Tidak, Yang di NSW. ada di LNSW. Nah, Ini di kebetulan LNSW. beliau. Nah, kebetulan yang kita undang yang menang di LNSW Fest Iya, kemarin iya, ya. betul. Dan mungkin kita bisa tanya mendalam terkait keluh kesah menjadi mahasiswa APP gitu ya. Oke, langsung kita datangkan, silahkan. Kita sudah kedatangan 2 mahasiswa yang mungkin kalau saya bilang berprestasi ya dari Poltek APP Jakarta, yang mungkin bisa jadi pandangannya teman-teman gitu, bagaimana nanti berkuliah di Poltek, khususnya Piwar ya, dari jurusan Piwar dua-duanya ya. Karena kita hari ini bahas tentang Piwar bersama 2 adik-adik ini. Karena teman-teman ini interestnya ekspor gitu ya, jadi inline banget. Apa aja yang dipelajari di Piwar? Mulai dari mata kuliahnya apa saja, terus saya nggak mau mulai dari situ. Saya mau mulai dengan kenapa kuliah di Poltek APP Jakarta. Oke, Semoga, mungkin dari- kenalan dulu deh. Kenalan, saya terlalu interest jadi lupa terus. Saya mau kenalan dulu, silakan Mbak. Boleh lebih dekat? Boleh lebih dekat? Ya. Perkenalkan, mungkin nama aku Karina Rizky Amelia, bisa dipanggil Karina. Saat ini merupakan mahasiswa di Politeknik APP Jakarta semester 4 di jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Oke. Mbak Karina kita panggil. Oke, kenalin nama aku Andini Putri Gunawan. Aku juga sama kayak Karina semester 4 dan kita kebetulan sekelas Iya. di Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Berarti Mbak Dini Mbak Karina. sama Mbak Karina. Oke. Saya mau nanya dulu kenapa kuliah di Poltek APP, dari Karina dulu, silakan. Oke, mungkin dulu sebelumnya memang keluarga saya ada yang pernah berkuliah di APP juga, dan mungkin rekomendasinya dari tante dan om saya dulu waktu itu pernah bekerja di pelabuhan. Dan selain itu juga APP itu memang di bawah kampus yang dibawahi langsung oleh Kementerian Perindustrian, jadinya masih termasuk kampus negeri gitu. Ya. Dan jurusannya juga pas saya lihat, saya riset lagi, ternyata tujuan ini memang niche sekali ya. Jadi Ya. lumayan interest ke Politeknik APP Jakarta karena saya merasa ada beberapa jurusan yang nggak ada di kampus Lain gitu ya. Saya berarti sesuai dengan ketertarikan dan mungkin cita-cita ya. Cita-cita Iya, jadi apa? Cita-citanya pengen sekali jadi pengusaha muda ya Pak. Pengusaha Pengen muda ya. banget bisa ngekspor juga, makanya Oke. berkuliah di Politeknik APP Jakarta dan memilih jurusan perdagangan internasional supaya bisa ada ilmu-ilmunya dan bisa menerapkan nanti ketika mau memulai usahanya gitu Pak. Oke, punya bekal secara akademis lah ya. Iya betul. Nah, cita-cita jadi eksportir berarti, pebisnis, eksportir, dan akhirnya kuliah di Piwar gitu ya. Betul sekali. Kalau Mbak Dini,
Kalau dari aku sendiri kebetulan aku tertarik banget sama dunia internasional ya. Iya. Ditambah dengan orang tuaku kebetulan juga adalah pebisnis gitu. Jadi Oke. disatukan dengan profesi orang tua sama ketertarikan diri sendiri. Orang tua menyarankan APP nih karena ada jurusan yang emang di dunia ekonomi juga, perdagangan sama internasionalnya juga. Gitu. Nyambung semua jadinya. Ya. Cita-citanya apa Mbak Dini? Kalau dulu sih saya ganti-ganti ya. Ganti-ganti cita-cita. ya, Tapi normal setelah lah di itu. APP ini udah Firm. insyaallah udah iya gitu. Jadi apa? Kalau kan awalnya saya pengen jadi diplomat ya karena tertarik sama hubungan internasional Internasional. gitu. Cuma kalau misalnya disambungkan dengan prodi sekarang kayaknya jadi atas perdagangan itu Boleh. emang gak tau ya terlalu tinggi atau gimana. Cuma kan Enggak. harapan pasti ada gitu kan. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan cita-cita yang tercapai ya, Amin. cita-citanya. Dan terus belajar gitu. Nanti misalkan udah lulus, bekerja, ada kesempatan bersekolah lebih tinggi, lanjutkan terus. Menjadi pebisnis dan atase bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Jangan takut bermimpi terlalu tinggi lah gitu ya. Terus saya lihat juga berprestasi tadi di LNSB, jadi nggak ada yang nggak mungkin kayaknya. Yang penting tekun dan belajar kan. Terus bagaimana kuliah di APP? Berat nggak sih kira-kira? Dan apa aja yang dipelajari? Kita ganti-gantian aja Mbak Karina ya, silakan. Apa aja yang dipelajari dan Sejauh ini memang banyak sekali materi-materi perkuliahan yang memang sangat relate untuk jurusan perdagangan internasional seperti teori tata laksana ekspor impor. Di teori tata laksana ekspor impor sendiri kita belajar tentang jenis-jenis barang komoditi, ya. kemudian aturan-aturan regulasi yang mendasari perdagangan internasional, kemudian dokumen-dokumennya juga. Lalu kita juga belajar tentang kepabeanan. Ya. Bagaimana cara menghitung bea masuk, terus Ya. pungutan impor. Jadi sesuai dengan ketertarikannya lah ya, Iya, dunia betul. bisnis lah ya, internasional bisnis. Dan penting sih menurut saya, Mbak, maksudnya beberapa rules dalam perdagangan seperti documents gitu, pembuatan documents, apalagi kepatuhan kepabeanan itu dipelajari ternyata bahkan dipraktekkan gitu. Jadi salah satunya misalkan perhitungan biaya masuk dan biaya keluar, itu penting sekali tuh, karena kepatuhan kita terhadap pemerintah dan negara kan. Jadi kalau teman-teman setelah belajar di PIWAR lulus berarti sudah menguasai, karena ternyata perusahaan juga membutuhkan tenaga itu untuk mampu menghitung bea itu ya, bea dan perpajakan yang harus mereka bayarkan ketika mereka beli atau menjual barang gitu ya, dan dimiliki oleh teman-teman di sini sebagai mahasiswa ataupun nanti lulusan PIWAR. Itu sangat penting sekali loh Mbak, dan sangat niche banget karena perannya di perusahaan itu sangat sentral menurut saya, apalagi perusahaan multinasional gitu ya. Mudah-mudahan nanti tercapai jadi pebisnis. Mbak Dini sekarang pusing nggak kuliah di sana? Kalau dibilang pusing pasti jadi mahasiswa ada waktunya kita pusing, ada juga semangat pasti ya kayak gitu. Tapi menanggapi argumennya Mas Amin tadi, saya pernah ngobrol sama kakak tingkat gitu kan. Dia bilang kalau misalnya apapun materi ataupun mata kuliah yang diajarkan di kampus itu sangat-sangat relevan di dunia industri ketika dia tuh magang. Jadi kalau misalnya dari dengar argumennya kakak tingkat saya jadi kayak semangat lagi gitu. Oh iya, apapun mata kuliah yang kita pelajari di kampus itu sangat relevan. Dan dia bilang kalau misalnya banyak kok, bukan berarti saya membandingkan ya, tapi ada beberapa kampus yang karena mereka tuh berfokus pada teori bukan praktikal kayak kita, jadi kita punya nilai tambah gitu, value-nya sendiri gitu. Terus kalau misalnya belajar membahas soal mata kuliah, kita tuh ada namanya tuh kepabeanan yang membuat dokumen ya, seperti PIB, PEB. Nah, ketika itu teman saya ada yang pernah mengunggah di LinkedIn, dia sedang mengajar sebagai asdos gitu kan. Terus banyak komenan yang bilang kalau misalnya pengen dong belajar kayak gitu. Jadi itu membuktikan kalau misalnya di luar itu tidak ada pembelajaran ataupun pelatihan langsung terkait pembuatan dokumen. Tapi dari kita diajarkan. Itu kan potensi sekali gitu kan. Melalui CISA itu ya. Bukan CISA sih kalau kita. Oh, kita oke. pakai PIB sama PIB yang diberikan oleh kementerian. Gitu. Misalkan kita bisa bikin dokumen-dokumen itu gitu ya. Mulai dari internal perusahaan kita bisa bikin invoice, packing list, shipping instruction. Terus kalau kita mau beli barang kita bisa bikin PO. Flow dari all of the documents kita bisa bikin gitu ya. Itu perusahaan pasti tertarik sekali gitu. Ya pada akhirnya nanti tinggal menyamakan aja dengan format yang dimiliki perusahaan kan. Yang penting kita secara prinsip mengerti dokumen ini buat apa sih, bentuknya apa sih, terus gunanya juga seperti apa, sepenting apa gitu. Apalagi terkait kepabeanan Mbak. Nanti cabangnya juga mungkin bisa banyak, bisa sebagai perusahaan jasa kepabeanan PBJK kan bisa tuh, forwarding, shipping liner, MKL.
atau bahkan masuk ke perusahaan itu sendiri gitu ya. Emang luar biasa, sangat penting sekali. Terus berarti sejauh kita tertarik kayaknya nggak sepusing itulah ya. Iya. Karena menarik juga banyak Iya, praktek. Karena menurut saya kuliah dengan praktek yang lumayan banyak tidak akan sejenuh kalau terlalu banyak teori kan. Iya, betul. Dan di era sekarang harusnya praktek diperbanyak memang. Utamakan. Ya. Dan berprestasi loh beliau-beliau ini. Yang juara INSW dua-duanya ya, yang LNSW Fest ya. Ya, alhamdulillah. Itu lomba apa sih? Jadi kebetulan waktu tahun 2024 ini ada kita, kalau dari aku sendiri, aku nggak tahu sebetulnya soal informasi itu. Tapi dari Oke. Karina itu ngajakin, Din coba ikut deh ini daftar LNSW Fest gitu kan. Ya. Aku baca-baca dulu soal proposalnya gitu kan. Ya. Lombanya itu seperti apa. Oh, membahas soal APBN, terus logistik, ekspor impor juga gitu kan. Ya. Dari pihak LNSW-nya juga menyediakan G-Drive untuk materi. Aku baca-baca materinya, ada juga regulasi regulasi soal ekspor impor yang Ya. dari Kemendak ataupun dari PMK gitu kan. Oh, materinya juga cukup banyak gitu loh. Kalau dari aku sendiri, aduh ini banyak banget ya. Tapi udah deh, coba dulu aja Coba gitu dulu. kan. Ternyata waktu sebelum perlombaan itu emang ada briefing dulu sama kakak tingkat yang pernah ikut. Oh, ada yang pernah ikut sebelumnya. Iya. Sampai babak final kalau sampai babak semifinal kalau kakak Semifinal. tingkat tahun 2023 gitu. Nah, kita pelajari dari apa yang udah beliau sampaikan gitu kan. Emang kebanyakan itu ada beberapa soal yang sama gitu kan. Tapi ada juga yang upgrade gitu soal-soalnya Upgrade, gitu. ya, Dan regulasi kan dinamis tuh. Ya, alhamdulillah di tahun 2024 ini kita bisa sampai final. sampai final Gitu, ya. Tadi lebih megang tingkat piala tuh. gitu, ya. Berarti nanti setelahnya Mbak Karina sama Mbak Dini yang ikut lagi harus juara 1 tuh. Ya kan harus naik terus kan? Iya. Nanti dibimbing tuh yang mau ikut lagi tuh. Pasti. Berarti kan kita bisa bilang nih berprestasi lah ya. Apa yang didapat gitu? Mungkin dari beasiswa dari kampus karena capaian prestasi yang mungkin ditorehkan gitu. Atau dapat beasiswa atau dapat apa gitu? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah pernah mendapatkan penghargaan dari kampus sebagai mahasiswa berprestasi karena menjuarai lomba dari LNSW Olimpiade Single Yang Window itu ya. yang diadakan oleh Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan itu. Dapat penghargaan. Iya, Oh, berarti alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali buat saya karena menjadi nilai tambah juga buat title saya di LinkedIn juga kan. Iya. Portofolio. Ya, berarti nilai jual lah kalau kita bilang ya. Iya, Nanti kalau betul. misalkan dalam berkompetisi mencari pekerjaan Iya. atau misalkan ya intinya dalam dunia kerja sangat penting sekali. Kalau beasiswa gitu ada dari kampus? Oke, alhamdulillah dari aku sendiri dapat beasiswa. Jadi kampus itu menyediakan beasiswa Iya. untuk beasiswa berprestasi non akademik, beasiswa prestasi akademik dan yang membutuhkan gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah kemarin aku dapat beasiswa prestasi non akademik. Aku kebetulan ikut beberapa lomba gitu. Salah satunya robotik juga. Berapa ikut? Aku anak robot juga. Oh, gitu. oke. Kemarin itu alhamdulillah salah satu lomba yang aku sebelum ikutin LNSW itu aku lomba di UGM. Ya. UGM itu setelahnya. Sebelumnya itu aku lomba Piala MPR dan alhamdulillah kita dapat juara 3 sama juara 2 tim gitu. Salah Iya. satunya ada akunya di situ timnya. Terus yang kedua di bulan Mei itu LNSW Fest dan aku alhamdulillah dapat harapan 2. Nah, dari Iya. situ mungkin kampus kualifikasi penerimaan beasiswanya dari non akademik gitu. Iya. Ditambah dari akademik alhamdulillah alhamdulillah lah untuk akademik juga. Iya. Indeks prestasi kumulatif berapa gitu aja lah kita tanya. Berapa Mbaknya? Mbak Karina berapa? Semester lalu alhamdulillah mencapai 3,75. 375. Mbak Dini berapa? Alhamdulillah 3,85. 3,8. Ya pantas sekali untuk dapat beasiswa. Ternyata APP memberikan beasiswa lah. Iya. Intinya seperti itu kan. Jadi mungkin teman-teman jangan berkecil hati. Misalkan hitung-hitung biaya gitu soal kuliah. Kalau menurut saya sih kuliah itu jangan takut gitu ya. Iya. Karena pemerintah itu pasti akan memberikan dorongan. Sejauh kita semangat belajar, menorehkan prestasi kayak mbaknya nih. Ini kalau saya melihat tuh bangga gitu ya. Bener, karena mungkin menjadi mahasiswa itu kan banyak yang mikir bahwa yang penting kuliah aja dah gitu. Tapi di luar itu akan lebih penting kalau kita bisa menorehkan prestasi. Ya minimal dalam hal akademis. Iya. Sehingga nanti kalau misalnya dapat beasiswa akan meringankan beban orang tua lah paling nggak kan gitu ya. Ya luar biasa memang. Terus terakhir kali ya, boleh diajak teman-teman kalau misalkan yang nonton ada yang mau lulus gitu ya, atau udah lulus sedang mencari-cari kampus untuk kuliah, boleh nih sambil praktek marketing mungkin ada pelajarannya kan? Ada. Ya, silakan kalau misalkan teman-teman ada yang mau melamar ke kampus atau mendaftar ke kampus, silakan diajakin teman-teman. Mbak Karina dulu boleh. Oke, mungkin buat teman-teman yang tertarik di bidang ekspor impor dan memiliki minat untuk bisa
bisnis ke luar negeri itu bisa banget daftar di kampus kita Politeknik APP Jakarta, karena kampus kita memiliki program studi perdagangan internasional. Oke, terima kasih Mbak Karina. Mbak Dini, silakan. Oke, buat teman-teman ya yang tertarik banget sama ekspor impor, tapi kan teman-teman bingung nih pembuatan dokumennya apa aja yang dibutuhkan gitu kan, terus juga pengen nyari-nyari buyer, udah punya bisnisnya tapi bingung sama buyernya kira-kira dapat dari mana gitu kan. Bisa banget teman-teman itu ikut ya, mungkin untuk mencari buyer kita tunjang, kita fasilitasi gitu kan di APP ini gitu. Jadi bisa banget daftar di APP. Oke. Ada nyari bayarnya juga ya? Pelajaran mencari market atau buyer gitu. Pasar, Pasar ya. Asesmen pasar ya. Iya, asesmen pasar. Asesmen pasar ada? Iya ada. Kita di asesmen pasar Iya, ini iya, memang belajar mendalam banget riset tentang pasar gitu. Jadi misalnya kita punya suatu produk dan produknya itu kira-kira lakunya itu Demands di di mana pasar gitu. mana gitu, di negara mana yang memang banyak peminatnya. Itu juga kita harus riset dulu, nggak sembarangan risetnya itu menggunakan trade map gitu ya, Iya. atau income trade gitu. Ya, pakai market intelligence lah buat Iya. ngecek marketnya ini laku di mana nih. Karena prinsip dagang adalah kita akan bisa menjual kepada orang yang membutuhkan, Iya. kan gitu ya. Sebanyak apapun duit orang, kalau nggak butuh nggak boleh dibeli tuh. Kan gitu sebenarnya prinsip. Dan market intelligence itu penting dan juga dipelajari di Poltek APP. Sementara itu ya buat teman-teman mahasiswa ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar Mbak Dini, Mbak Karina kuliahnya ini semester 4 ya. Semester 4. Habis ini magang berarti ya. November, Insya Allah, semester 5 insya semester Allah depan magang. ya Pak. Semester depan magang. Iya. Udah ada target magangnya? Kalau dari dulu saya punya target sih, tapi Oh, tapi belum apply ya? belum. Belum. Ya, mudah-mudahan lancar magangnya, nanti lulus pun bisa berprestasi juga. Amin. Seperti ketika di kampus. Dan jangan lelah kuliah gitu. Kalau misalnya ada kesempatan kuliah, lanjut kuliah terus gitu ya. Mudah-mudahan nanti sesuai cita-citanya akan terwujud gitu. Amin. Terima kasih ya Mbak Karina, Mbak Dini. Kita kembali ke Mas Yogi nih, Mas Yogi. Tadi Mas. Ya, terima kasih sudah datang. Tadi juga sudah dijelaskan banyak dan mungkin bisa jadi salah satu pilihan penting buat teman-teman yang pengen benar-benar belajar ekspor, karena sebenarnya sama sih Mas, di tempat kami di Ekspor ID itu kita kan menyediakan platform pembelajaran juga. Mulai dari dokumen kita juga jelaskan, tapi memang dari segi waktu pembelajarannya, kalau di akademik seperti kampus kan mungkin akan sangat sangat spesifik karena waktunya juga panjang. Betul. Berapa semester gitu. Kalau di kita kan cuma sebulan. Tapi memang secara garis besar sebenarnya itu yang memang penting untuk dilakukan oleh teman-teman Iya. pelaku usaha. Betul. Gitu ya Mas Yogi ya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Yogi terkait dengan Poltek APP? Baik, untuk pendengar ekspor.id, kami dari Poltek APP Jakarta berterima kasih banyak sudah diundang di ekspor.id ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Jakarta ini ada kampus yang memang punya potensi besar untuk menciptakan SDM industri, terutama di era yang sekarang ini banyak sekali mungkin PHK ya di luar sana, dan kita siap untuk menciptakan SDM industri yang bersaing global, yang berkompeten gitu di bidangnya, terutama jurusan yang memang yang unik ini adalah yang jurusan yang potensialnya punya pekerjaan, prospek kerjanya yang tinggi di perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT, yang juga banyak bekerja sama dengan industri-industri, terutama industri yang di Asia gitu kan. Kan kita pasarnya kebanyakan adalah investornya terutama di Asia ya. Dan jangan pernah ragu untuk berkuliah khususnya di Politeknik Jakarta dan di kampus-kampus lainnya di bawah Kementerian di naungan Kementerian Perindustrian. Karena pastinya target kita adalah untuk siap kerja dan kita berkompeten, dan pastinya untuk biayanya pun terjangkau, terjamin. Dan bisa dapat beasiswa tadi. Betul, beasiswa gitu. Jadi jangan ragu. Jangan khawatir ya. Betul, jangan khawatir. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yogi ya informasinya ya. Ini juga melengkapi konten dari Ekspor Talk ini Mas. Jadi tidak hanya praktisi yang kita undang, tidak hanya ekosistem ekspor seperti Dryport kemarin. Sekarang juga ada di bidang akademik, kampusnya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa menjadi opsi kalau misalkan mau berkuliah yang secara spesifik mempelajari tentang ekspor secara khusus gitu ya. Dokumennya tadi dijelaskan, ada dokumen dan sebagainya, itu penting sekali, apalagi ngitung kepabeanan, biaya masuk, biaya keluar dan sebagainya. Kalau misalnya mau lebih lengkap boleh cross check di www.poltekapp.ac.id. poltekapp.ac.id.
ID langsung aja di kepo-kepoin tuh. Betul. Instagram juga ada, Instagramnya di Ada di @poltekappjkt. @poltekappjkt. Iya. Ya, nanti di scroll aja gitu ya. Betul. Apapun informasi akan ada di sana ya. Ada semua di sana. Ada semua di sana. Oke. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak Mas Yogi atas kedatangannya. Terima Sama-sama, kasih juga Mas Amel. teman-teman mahasiswa sudah diajakin main ke sini Mas. Siap. Buat sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.